jauh lebih nikmat. Saya sering ulang-ulang sampaikan kisah salah seorang sahabat Nabi ketika Rasulullah dan para sahabat pulang perang dalam perjalanan menuju Madinah, kondisi udah malam, udah gelap, semuanya luka-luka kelelahan. Nabi istirahatkan pasukan di sebuah lembah. Nabi tunjuk 2 orang anak muda untuk standby di gerbang lembah itu. Lembah aman dikelilingi bukit yang jadi benteng pertahanan, tapi harus ada yang siaga, harus ada yang jaga malam. Yang ditunjuk adalah 2 orang anak muda, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Mereka bikin kesepakatan, bro kita jaga malam gantian ya, karena kita sama-sama capek nih, kalau ketiduran bablas bahaya. Aku duluan ya, kata Abbad. Ammar kamu tidur, nanti tengah malam aku bangunin kamu, kita switch, kita ganti shift. Oke siap, laksanakan. Jaga malam siapa? Abbad bin Bishr. Tidur Ammar bin Yasir. Karena sendirian, kondisi aman, dia qiyamul lail, dia sholat malam. Dalam sholat dia baca Quran, tiba-tiba ada musuh yang lewat. Dia hentikan kudanya, dia lihat dengan remang-remang cahaya rembulan dari kejauhan ada seorang muslimin berdiri mematung, kan nggak tahu itu lagi sholat gitu. Ngapain itu? Dari ciri-cirinya, jubahnya, jenggotnya, ini muslimin ini. Diambil panah, ditembakin, kena pas di tubuhnya, tapi sholatnya tetap lanjut. Padahal udah kena panah. Malah panahnya dicabut. Nyabut panah itu lebih sakit karena mata panah itu runcing, yang ke belakang itu biasanya membesar dan tajam juga. Begitu dicabut robek dagingnya, mengalir deras darahnya, tapi sholatnya masih lanjut. Ditembak lagi yang kedua, kena lagi, dicabut lagi. Yang ketiga kena lagi, dicabut lagi, sampai dia udah kehabisan banyak darah, lemas dan sekarat, jatuh tersungkur. Tapi dia tetap sholat, dia tuntaskan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka sama musuh, udah KO nih. Abbad berusaha merangkak ke tempat Ammar istirahat. Dengan susah payah, begitu dia sampai, dia bangunin. Bro, bangun, saya udah sekarat nih. Bangun-bangun, Ammar ngelihat darah udah bersimbah di mana-mana. Kaget kan, ada apa ini, ada musuh ya gitu. Kenapa baru bangunin sekarang, kenapa gak dari tadi? Apa jawaban Abbad bin Bishr? Sesungguhnya aku tidak mau memutus nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah, emang boleh senikmat itu. Nikmatnya Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Gimana dengan kondisi iman kita hari ini? Itu kan level iman yang luar biasa ya. Bisa nikmat sekali dengan Quran. Kita imam baca ayat agak panjang dikit, protes dalam hati. Menggerutu kita. Ini imam baca ayat panjang-panjang, gak bisa nanti murajaahnya pas sholat tahajud sendirian aja gitu. Ngapain pamer hafalan gitu? Udah tahu banyak jamaah sepuh di belakang gitu. Itu kita hari ini? Enggak, mudah-mudahan bukan ya. Nah, harusnya POV kita sebagai makmum, kalau imam baca ayat panjang, alhamdulillah, saya tinggal dengar pahalanya luar biasa. 1 huruf alfu hasanah, dikali lipat lagi karena ada double dengan ibadah sholat. Tapi kalau POV sebagai imam, jangan juga lah sholat maghrib, baca Al-Baqarah setengah juz, jangan gitu. Masing-masing ada adabnya lah, ada aturannya lah ya, ada etikanya. Terus apa rahasianya? Kok bisa sahabat Nabi Abbad bin Bishr nikmat sekali dengan Quran? Sampai Quran itu jadi kayak obat bius gitu ya. Saya langsung teringat anak kecil di Gaza itu yang ketika lagi puncak-puncaknya dulu habis Tufan Al-Aqsa, kan banyak akses terputus. Ketika luka-luka harus dioperasi, harus dijahit lukanya, nggak ada lagi stok obat bius. Terus sambil dijahit lukanya dia menahan tangisannya, terus dia nggak berhentinya mengumandangkan atau melantunkan Al-Quran gitu. Jadi obat bius. Ternyata hari ini pun kita bisa melihat yang seperti itu, Masya Allah. Quran itu jadi obat gitu. Quran itu obat hati. Nah apalagi di level keimanan sahabat Nabi itu kan luar biasa. Sampai kena panah gak berasa, tapi kita pun bisa meneladaninya. Walaupun mungkin gak sampai level begitu, karena mereka memang orang-orang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Gak bisa kita kejar lah, sulit kita kejar level keimanannya. Tapi paling enggak, janganlah kita kalau ngaji, dengar Quran, baca Quran hambar gitu. Gak ada feel, gak ada rasa, gak nyampe ke hati sama sekali. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita perlu belajar. Nah, saya lagi menasihati diri sendiri ya. Nah, Quran itu baru jadi petunjuk ketika kita renungi, ketika kita pahami, dan itu jauh lebih nikmat dari sekedar irama. Beneran, coba tanya sama santri-santri kita yang hafal Quran. Ketika mereka benar-benar memahami ayat yang mereka hafal, mereka baca dulu tafsirnya, tadabburnya, mereka
mempelajari dulu asbabun nuzulnya. Terus ketika mereka hafal, saat mereka ziyadah plus murajaah, ketika diulang-ulang, ketika lewat ayat itu, terus terjadi perenungan, terjadi tadabbur, itu nikmatnya luar biasa gitu. Karena Quran ini mukjizat, kadang Quran itu menghasilkan hikmah pelajaran berbeda, kalau yang mentadabburinya berbeda, kalau zamannya juga berbeda, itu selalu kayak mata air yang sangat jernih, itu Quran. Nah, kapan-kapan lah kita belajar lagi